Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tunggu yang lain dulu ya, masih 18 orang nih, kita lihat partisipannya. Sudah bisa lihat presentasinya ya, PowerPoint-nya ya. Baik, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita mulai kuliah kedua dari manajemen risiko di perbankan syariah. Kuliah yang pertama kita banyak cerita tentang sejarah ya. Sekarang kita mulai masuk ke beberapa prinsip-prinsip dasar syariah. Jadi bank syariah ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama ya tentunya dengan bank-bank konvensional yang ada. Pada prinsipnya
Prinsip syariah ini mengacu pada syariah Islam yang berpedoman kepada Quran dan hadis. Jadi Islam sebagai agama yang merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif ya, dan universal. Jadi baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga dengan hubungan sama manusia atau hablum minannas. Ada 3 pilar pokok yang ada dalam ajaran Islam, yaitu pertama adalah akidah. Akidah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim ini manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi ini ya. Jadi dalam melakukan aktivitasnya ya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah untuk istilahnya menjaga dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Kemudian pilar kedua adalah syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah ya, yaitu hablum maupun dalam bidang muamalah atau yang dalam hablum minannasnya. Ini merupakan aktualisasi lah ya dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan kita lihat muamalah sendiri juga meliputi berbagai bidang kehidupan ya, antara lain menyangkut ekonomi atau harta dan juga perniagaan yang kita kenal juga dengan sebutan muamalah maliyah. Yang berikutnya, pilar berikutnya adalah akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Nah, lanjut ke prinsip-prinsip dasar syariah. Jadi cukup banyak tuntutan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat ya, antara lain secara garis besar kita lihat ada sebagai berikut ya. Pertama, tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Jadi karena kita diyakinkan bahwa aktivitas ekonomi seperti ini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Lalu Islam menempatkan uang itu semata-mata sebagai alat tukar ya, bukan sebagai komoditi. Jadi sebetulnya kalau sebagai komoditi itu uang itu nggak layak untuk diperdagangkan ya, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi gitu ya, atau gharar, sehingga yang ada bukan harga uang, apalagi kalau dikaitkan dengan berlalunya waktu ya, tapi nilai uang itu untuk menukar dengan barangnya. Lalu berikutnya, harta itu harus berputar atau diniagakan. Ya, kita udah
bahas juga dalam ekonomi syariah, sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang aja. Dan Allah itu tidak menyukai orang yang menimbun harta ya. Kita bahas waktu itu ada ikhtikar ya, sehingga tidak produktif dan olehnya. Karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif itu akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding yang diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pemilik mutlak ya dari segala yang terkandung dalam bumi. Nah, jadi karena Allah sebagai pemilik mutlak itu, tugas manusia itu adalah untuk menjadikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Lalu bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan. Sehingga tidak seorang pun yang tanpa bekerja, ya kalau kita bekerja ya kita siap menghadapi risiko ya. Jadi tanpa bekerja itu dapat memperoleh keuntungan atau manfaat ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap atau ya relatif tanpa risiko lah ya, taruh di deposito bank itu. Nah, dalam berbagai kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi itu harus dilakukan secara transparan dan adil, juga atas dasar suka sama suka tanpa paksaan ya dari pihak manapun. Nggak ada boleh ada intimidasi dan sebagainya. Jadi ini juga harus dilengkapi dengan adanya kewajiban untuk pencatatan atas setiap transaksi, ya, khususnya yang tidak bersifat tunai. Dan juga adanya saksi yang bisa dipercaya. Nah ini kalau kita lihat dalam aplikasi yang sehari-hari, kita lihat dengan adanya akuntan ya atau juga notaris ya, di mana mereka secara legal adalah yang mencatat transaksi-transaksi sebagai istilahnya dari saksi dari negara gitu ya. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisiran harta juga merupakan ini harta dari yang merupakan hak orang lain ya, makanya itu dizakatkan. Tentunya kepada orang yang memenuhi syarat untuk menerima. Ada juga anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Ya, ini dari zakat, infak, sedekah ini adalah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan untuk memerangi kemiskinan. Nah, juga yang berikutnya adalah telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan juga Islamic banker ya di dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu diharamkan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah itu harus ada dalam koridor-koridor atau prinsip-prinsip yang tegas ya, antara lain yang pertama adalah prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real ya, yang sesuai dengan kontribusi dan risiko dari masing-masing pihak ya. Kalau nanti selanjutnya ya tentunya dengan kontribusi dari misalnya penyertaan modal masing-masing ya. Yang berikutnya adalah prinsip kemitraan yang berarti posisi nasabah atau investor ya. Ini kemudian juga
kemitraannya dari si investor dengan siapa? Ya dengan pengguna dana atau dalam hal ini mudaribnya. Serta lembaga keuangan itu sendiri yang mana lembaga keuangan, investor, pengguna dana ini adalah sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk mencari keuntungan. Prinsip berikutnya adalah transparansi, di mana lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan. Ini supaya nasabah investor ini dapat mengetahui bagaimana sih kondisi dana dia sekarang, gitu ya. Nah, transparansi itu yang dibutuhkan untuk monitoring funds yang mereka tempatkan. Berikutnya adalah prinsip universal, ya, di mana kita tidak membedakan antara suku, agama, ras, golongannya dalam di mana di perbankan syariah ya kita sebagai prinsipnya ya rahmatan lil alamin, di mana kalau yang non muslim pun untuk berbanking di perbankan syariah juga ini diperbolehkan dan cukup banyak istilahnya digunakan ya. Banyak pembiayaan yang diberikan juga kepada non muslim. Begitupun juga dana-dana yang masuk yang ditempatkan juga banyak dimiliki oleh non muslim. Karena kenapa? Karena seringkali yield yang diperoleh juga cukup kadang-kadang lebih baik daripada di bank konvensional, gitu ya. Selanjutnya kita memasuki prinsip dan konsep dasar dari perbankan syariah. Nah, di Islamic banking ini nggak boleh dalam operasionalnya ya ada mengandung unsur-unsur, misalnya pertama maisir ya, di mana menurut bahasa maisir ini gampang atau mudah. Jadi menurut istilah maisir ini berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir ini sering dikenal dengan perjudian ya, karena dalam praktik perjudian orang ya bisa dapat untung ya yang besar, walaupun juga rugi besar juga selalu berdampingan ya. Jadi dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa tiba-tiba untung dan bisa juga on the other side of the coins juga bisa rugi. Judi dilarang dalam praktek keuangan Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di surah Al-Maidah ayat 90 ya. Itu dalam surat itu disebutkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, pelarangan maisir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kenapa? Karena efek negatifnya ya. Ketika melakukan perjudian, seseorang dihadapkan kondisi yang ya tadi bisa untung ataupun rugi secara nggak normal gitu ya. Suatu ketika seseorang beruntung, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan kalau nggak beruntung, ya habis, ruginya luar biasa. Nah, perjudian itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Setelah maisir, yang berikutnya adalah gharar.
menurut bahasa gharar artinya pertaruhan. Nah, menurut istilah gharar itu berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, ya, pertaruhan atau perjudian gitu ya. Nah, setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauannya, ini termasuk jual beli gharar. Misalnya kayak contoh ya, contoh-contoh klasik, kita ngejual tuh, saya mau jual burung nih, burung parkir, mana burungnya? Tuh masih di sana, masih diterbang di pohon itu. Gitu. Jadi belum dalam penguasaan dia, gitu. Ini nggak boleh. Ya, sama kayak contohnya juga membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya, gitu ya, termasuk dalam transaksi yang sifatnya gharar. Nah, pelarangan gharar ini karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena gharar itu merupakan praktek pengambilan keuntungan secara batil, ya. Jadi ada ayat dan hadis yang melarang gharar, diantaranya di Al-Baqarah ayat 188, di mana disampaikan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dari diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, yang berikutnya adalah riba. Makna harfiah dari riba itu adalah penambahan atau kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan, ya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba itu berarti pengambilan tambahan dari harga pokok dan modal secara batil. Nah, para ulama sepakat bahwa hukumnya riba itu haram, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Jadi sangatlah penting buat kita sejak awal pembahasan untuk kita nggak ada dispute bahwa semuanya di antara umat Muslim, baik di segala mazhab yang ada, bahwa keterlibatan dalam transaksi mengandung riba adalah dosa besar, ya. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah yaitu Quran dan Sunnah itu benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi ada perbedaan yang terkait dengan makna dari riba atau apa aja yang merupakan riba itu harus dihindarin. Ini adalah untuk kesesuaian dengan aktivitas-aktivitas perekonomian yang sesuai dengan ajaran syariah. Jadi sebetulnya ada satu lagi, zolim gitu ya. Tapi yang utama kita misalnya ini maghrib nih, maisir, gharar, riba gitu ya. Ini singkatannya. Ini adalah prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan kita. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari sampai prinsip-prinsip maisir sampai riba ini. Silakan. Oke. Oke, nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Nah, kita masuk di konsep operasional perbankan syariah, di mana yang pertama adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah ini bisa berbentuk pertama adalah giro, tabungan, dan deposito, ya. Nah, dalam prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana itu, pertama ada wadiah, ya, atau aplikasi itu tabungan.
tapi artinya sendiri adalah penitipan. Yang berikutnya adalah mudharabah, tapi di sini mudharabahnya adalah mudharabah yang mutlaqah ya, yang bukan yang muqayyadah. Nah, dalam prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah, di mana ini diterapkan dalam produk rekening giro. Nah, perbedaannya wadiah yad damanah dan wadiah amanah. Kalau wadiah amanah, prinsipnya harta titipan ya, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Itu wadiah amanah. Sementara dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipin dalam hal ini pihak bank ya, itu bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga si bank ini boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Itu perbedaannya ya. Nah, bagaimana ketentuan umumnya? Nah, keuntungan umumnya adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank ya. Sedangkan kalau wadiah ini pemilik dana tuh tidak dijanjikan adanya apalagi misalnya kayak bonus atau hadiah gitu ya di awal pada waktu dia menempatkan dananya sebagai dana wadiah. Nah, bisa bank itu memberikan bonus kepada pemilik dana ya, tapi sebagai suatu insentif ya untuk menarik dana masyarakat, tapi prinsipnya tidak boleh dijanjikan di muka ya. Nah, bank itu harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya itu mencakup izin dari penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank bisa memberikan ya tentunya ada buku cek atau bilet gironya dan juga mungkin ada kartu debit ya, debit card. Nah, terhadap pembukaan rekening ini, bank bisa menggunakan ya menerapkan semacam biaya administrasi lah sekedar untuk menetapi biaya real ya yang terjadi dalam administrasi atau operasional dari tabungan ini ya. Nah, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan itu mesti tetap berlaku selama dia in compliance atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang berikutnya setelah wadiah adalah mudharabah. Dalam aplikasinya dalam prinsip mudharabah ini si penyimpan atau deposan ini adalah sebagai sahibul maul ya atau pemilik modal dan bank itu sebagai mudarib atau pengelolanya. Nah, dana ini digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena kan bank ini kan juga pertama dia menerima dana, kedua berikutnya dia ada menyalurkan dana bagi yang membutuhkan gitu ya. Nah, dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua ya dalam pembiayaan bagi hasil. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Jadi dalam hal bank menggunakannya untuk mudharabah kedua, maka bank ini bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi ya. Karena dalam mudharabah ini ya potensi risiko kerugian tetap ada. Nah, kemudian dalam prinsip mudharabah ini juga rukunnya itu harus terpenuhi semua. Apa itu? Ada mudaribnya ya. Kemudian ada pemilik dana, sahibul maulnya ada. Kemudian yang penting juga ada usahanya gitu ya. Ada usaha yang dibagi hasilkan.
ada kesepakatan untuk nisbahnya berapa, dan yang berikutnya setelah akadnya itu disetujui sama-sama ada ijab kabulnya. Nah, prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk apa aja, yaitu tabungan deposito berjangka biasanya ya di dalam bank. Nah, tadi adalah bank sebagai penerima dana, produk-produk yang tadi, wadiah dan juga mudharabah mutlaqah. Yang berikutnya adalah penyaluran dana yang di dalam bank syariah ini terbagi dari 4 kategori utama ya, yang berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dalam prinsip jual beli. Ya. Jual beli, murabahah, istisna, salam gitu ya. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Prinsip sewa, ijarah ya. Ijarah mutahiyah bin tamlik, ini dengan prinsip sewa. Berikutnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil, mudharabah dan juga musyarakah. Nah, kemudian dengan pembiayaan dengan akad pelengkap. Nah, dengan prinsip jual beli seperti apa? Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, ya. Jadi tingkat keuntungan bank itu ditentukan dengan di depan dengan menjadi bagian harga ya atas barang yang dijual. Jadi bank itu menjual kepada nasabah dengan mengambil margin gitu ya. Nah, transaksi-transaksi yang jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran ya, sama waktu penyerahan barangnya. Yang pertama adalah pembiayaan murabahah. Ya. Nah, pembiayaan murabahah ini berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Ya. Ini adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya gitu ya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah tuh sebagai pembeli, yang dimana bank ini juga menjual dengan mengambil margin keuntungan. Nah, kedua belah pihak ya tentu harus menyepakati dulu dong harga jual yang akan ditransaksikan. Kemudian berapa lama jangka waktu pembayarannya. Harga jual itu dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati, ya udah, kalau udah sepakati nggak berubah dong ya, selama berlakunya akad. Nah, dalam perbankan murabahah ini ya, bank beli, kemudian jual kepada si nasabah, nasabahnya bayarnya dengan nyicil ya, untuk dengan periode tertentu. Ya. Berikutnya dalam penyaluran dana adalah pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada gitu ya, mesti dibuat dulu. Karena itu barang diserahkan secara tangguh, sementara dibayar di muka gitu ya. Pembayaran itu dilakukan tunai di muka. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai sementara nasabah sebagai penjual. Ini kayak beli ijon gitu ya. Tapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Jadi jangan sampai nggak jelas nanti ke horor ya ininya jatuhnya. Jadi spek semua lengkap, kapan mesti diserahkan ya. Nah, dalam praktek perbankan, ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri ya, secara tunai atau cicilan, umumnya cicilan. Jadi harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan ya, margin.
Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai. Nah, biasanya disebut dari bridging financing ya, pembiayaan talangan. Sedangkan bank itu ngejual barang yang tadi dengan cicilan. Ya. Nah, ketentuan umumnya dari pembiayaan salam ini adalah sebagai berikut. Jadi pembelian hasil produksi harus speknya itu harus jelas ya. Misalnya jenisnya, macam, ukuran, mutu gitu ya, dan jumlahnya misalnya contohnya ini beli 100 kilo mangga harum manis ya, kualitasnya kualitas A dengan harga 5.000 per kilogram. Yang akan diserahkan kapan? Pada panen 2 bulan mendatang. Nah, kalau misalnya hasil produksinya itu cacat atau tidak sesuai akad, maka si produsen atau pembuatnya ya, harus bertanggung jawab dengan cara antara lain, ya kalau enggak dia mesti balikin dana yang udah diterima gitu ya. Dr. Andre. Nah, jadi kayak contoh tadi, kalau misalnya produknya itu tidak sesuai, kurang, rusak, ya itu dia harus menggantinya sesuai dengan apa yang dipesan. Jadi kalau enggak ya dia harus balikin dananya yang udah diterima. Kalau misalnya barangnya itu misalnya kurang atau enggak sesuai gitu ya. Nah, kalau dalam aplikasinya juga, kalau misalnya kita lihat bank itu kan nggak punya gudang atau untuk inventory barangnya. Jadi akad salam ini juga dimungkinkan untuk dilakukan dengan misalnya pihak yang distributornya gitu ya, bukan produsen awalnya gitu ya. Misalnya kayak Bulog gitu ya, dia kan menstok beras itu dari produsen, dari petani gitu ya. Nah, kita bisa juga akad salam ke Bulog ini ya. Nah, ini disebut mekanismenya paralel salam. Yang berikutnya adalah pembiayaan dengan istisna ya, yang mirip dengan salam tapi pembayarannya ini secara bertahap gitu ya. Bisa ada terminnya gitu. Kadang-kadang juga pembayaran ini sesuai dengan progres gitu ya, progres dari pekerjaan yang dilakukan ya. Nah, skema dari istisna ini umumnya di perbankan itu banyak diterapkan di pembiayaan manufaktur ya biasanya ya, pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Oke, nah ketentuan umum dari pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang itu ya harus jelas ya, nggak boleh ada yang nggak jelas ya. Jadi sama seperti tadi, salam adalah jenis, macam ukurannya, mutu, jumlahnya itu harus clear. Nah, harga jual yang telah disepakati itu harus dicantumkan dalam akad istisnanya ini. Tidak boleh berubah ya selama berlakunya akad. Jadi kalau misalnya ada perubahan spek karena ada sesuatu hal, ya ini harus ditanggung oleh si produsen ya, yang akadnya itu sudah memiliki spek tertentu gitu ya, di mana semua biaya tambahan kalau yang terpaksa dikeluarkan yaitu tanggungan dari si produsen, atau kalau misalnya yang nasabah yang membuat, ya nasabah itu.
Berikutnya yang tadi prinsip jual beli ya. Nah, tunggu sampai sini, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke prinsip sewa atau ijarah. Ada Pak, mau nanya Pak. Silakan Mas Sukri. Begini Pak, yang kan dalam apa namanya, dalam alat pengendali risiko, kita kan mengenal namanya spot, forward, sama swap, yang swap Pak. Ya. Nah untuk untuk penggunaan itu, apakah di dalam ekonomi Islam atau dalam bisnis Islam, apakah itu bisa kita gunakan, dan apakah itu sudah sesuai dengan syariah jika kita hadapkan dengan keadaan terjadi inflasi ataupun deflasi, Pak? Yuk, terima kasih Pak. Ya, transaksi forward ini memang sebetulnya juga kalau dalam prinsip syariah ini sebetulnya agak kalau kita itu membeli di muka ya, misalnya dibayar di muka untuk satu ke depan, seolah-olah ini seperti prinsip salam gitu ya. Tapi ini juga akan masuk juga ke dalam kategori gharar karena barangnya itu masih belum ada gitu ya, belum dimiliki oleh siapapun begitu kan, karena dia masih dalam, ya kayak tadi, burung masih di udara gitu, atau ikan masih di laut gitu ya. Ini saya mau beli ya nanti ya, saya akan beli nanti transaksi ikan ini 3 hari lagi gitu ya. Kalau misalnya dia itu, karena kan volatile juga, ada volatilitas gitu ya, transaksi spot itu ya, atau forward ya. Kalau misalnya spot yang langsung dibayar di tempat pada saat waktu tersebut, itu rasanya tuh masih bisa sesuai dengan seperti kita beli barang biasa lah ya. Tapi kalau misalnya forward di bank syariah itu kita tidak secara ke konsumen itu nggak pernah ada gitu ya, tidak kita masuk sebagai pembiayaan atau karena ada sifatnya yang spekulatif juga ya ke depan. Kita misalnya mau beli di harga sekian gitu ya, tapi kan kapan itu kejadiannya belum tahu ya. Misalnya saya mau beli dolar nanti pada waktu dolarnya 10.000 deh gitu kan. Kapan? Ya nggak tahu itu kan. Mau 2 minggu lagi bisa naik malah begitu kan. Mirip seperti kita udah kayak tebak, mirip-mirip binary option gitu ya. Kita taruh di spot, oh nanti dolar itu akan naik di harga 14.800, saya udah spot di situ. Nah, kalau binary option lebih parahnya begitu nggak kejadian, uang kita hilang gitu ya. Nah, kalau misalnya prinsip seperti ini, uang kita pegang gitu kan. Nanti saya mau beli deh dolar, atau misalnya dalam bahasa dolar deh, saya mau beli mangga nih gitu ya. Tapi nanti mangga kalau misalnya harganya udah turun ke 200 perak sekilo gitu kan. Tapi duit Mas Sukri ini masih dipegang aja gitu ya. Masih nunggu-nunggu, itu nggak masalah gitu kan. Belum ada kejadian. Mas Sukri juga mau transaksi juga dengan siap, pedagangnya bilang, ya bos nanti tunggu aja bos gitu sampai 200, sekarang masih 5.000 nih kayak gitu kan. Iya, tapi nanti kalau udah 200 saya mau beli ya nih, jangan lupa ya, udah janji ya kita. Si pedagangnya juga bilang iya gitu, pegang aja duitnya dulu deh gitu kan. Nah, kalau seperti duitnya masih dipegang jadi belum ada
hanya ada janji seperti itu, tapi tidak ada kerugian gitu kan. Kalau misalnya nggak terjadi, Mas Sukri juga nggak rugi. Kenapa? Duitnya masih dipegang kok gitu kan, masih belum dikasih ke dia. Tapi kalau misalnya dalam hal lain juga si pedagang ini juga dia tidak bisa memberikan janji kan, kapan gitu kan, ya udah nanti deh kalau misalnya udah jadi ke situ saya hubungin Mas Sukri, mangganya udah jadi 200 perak nih. Kalau sekarang masih 5.000 bos, katanya gitu kan. Oke, seperti itu it's normal. Mau forward, nah, kalau misalnya forward di terminalnya Mas Sukri mau nunggu aja gitu kan. Nah ini, tapi kan itu kalau kita misalnya transaksi forward kan kita udah beli gitu kan. Sudah kita pasang dulu di sekian, kemudian nanti begitu kita beli dengan harga misalnya dolar 15.000 begitu ya, karena ada keyakinan itu akan naik terus ya, jadi pada dolar 16.000, 15.000 itu beruntung lah gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak kejadian gimana? Kalau misalnya malah dolarnya turun ke 14.000, Mas Sukri mesti beli tetap di 15.000 kan? Itu ada kerugian nanti di situ. Ya itu yang gorornya di situ, karena ada satu ketidakjelasan gitu kan, kapan waktunya, taruhlah misalnya dan akan kejadian apa enggak. Oh saya mau beli forward 3 hari lagi dolar di 15.000, kenapa? Kok sekarang masih belum nyampe 15.000 loh Mas gitu kan. Iya saya yakin nanti besok ini jadi 16.000 begitu kan. Jadinya, nah pas kejadian kita jadi rugi kan, jadinya itu yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Ya kalau misalnya transaksinya emang straight forward gitu ya, kayak beli saham gitu ya kan, kita beli saham berapa nih, misalnya saham Bank Mandiri sekarang, oh sekarang kita beli di taruh misalnya harga 5.000 gitu ya, udah beli barangnya, sahamnya kita pegang kan. Masalah nanti kemudian saham itu naik ke 6.000, 7.000 ya itu ada jadi keuntungan begitu kan, walaupun ada juga yang menyebut ini ikhtikar ini kayak gitu, tapi kan beli saham ya itu masih inilah ya, masih kalau misalnya ikhtikar menimbun uang itu nggak boleh juga, tapi sekarang praktik itu udah umum banget gitu kan, ya, selama beli barangnya ada dipegang udah gitu kan, itu it's okay gitu kan. Tapi kalau misalnya ada spekulatif sifatnya, kemudian begitu dibeli nanti ada kena charges yang nggak jelas, yang tahu-tahu Mas Sukri harus membayar sesuatu peningkatan nilai yang dikaitkan dengan waktu, nah itu nggak boleh. Ya, kira-kira itu Mas Sukri, mungkin agak panjang penjelasannya. Berarti Pak, untuk yang pengendali risiko itu yang 3 alat itu berarti dalam dimensi ekonomi Islam berarti tidak bisa digunakan berarti ya Pak, karena kan ya, dilarang dalam agama juga, berarti bisa dikategorikan begitu Pak? Iya, dilarang karena akan bisa menimbulkan kerugian itu kan, dari ini bisa untung gitu ya, tapi bisa rugi, karena kan transaksi forward itu beda dengan hedge ya. Kalau hedge itu adalah upaya untuk memitigasi atau mengurangi potensi kerugian. Misalnya, oh saya sekarang ada loan misalnya 100 juta dolar dengan US dollar gitu kan. Kita sekarang beli 14.500. Nah, supaya nanti pada waktu pembayaran hutangnya itu kita nggak terkena resiko exchange rate yang misalnya pendapatannya proyek ini rupiah gitu kan, utangnya dalam dolar. Oh kenapa, ngapain utang dalam dolar? Ya cost of money-nya lebih kecil misalnya, contoh ya, ini sebetulnya nggak syariah online juga. Nah tapi si usaha ini berusaha jangan sampai terjadi fluktuasi exchange rate gitu ya, yang misalnya sekarang 14.500, begitu dia harus bayar karena pendapatan proyeknya dalam rupiah, tahu-tahu naik
rupiah tuh jeblok ke 16.000 gitu kan, itu Ya. kan jadi tinggi. Nah itu dilakukan hedge sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko dari risiko fluktuasi exchange rate-nya. Nah itu umum dilakukan ya. Dan saya rasa itu tidak bertentangan ya dengan syariah. Oh, itu. Pak, apa tadi istilahnya untuk meminimalisir resiko yang untuk mitigasi tadi? Di hedging. Hedging ya. Di hedging. Jadi kita udah beli, istilahnya ada beli, kita bilang dolarnya udah dibeli duluan dah gitu ya. Kalau nanti ada potensi risiko dolar itu mau naik ke berapa, kita udah beli dolarnya quote unquote seperti dibeli duluan gitu. Dolarnya misalnya di 14.800 gitu ya, yang karena kalau misalnya kita beli hedging optionnya itu terlalu jauh dari misalnya dolar sekarang di 14.500 gitu ya, kita mau hedge di bawah gitu ya, itu kan opsinya mahal sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu nggak terlalu jauh dengan current price dan juga masih bisa dianggap oleh si insurance-nya itu potensi dolar untuk jeblok gitu atau rupiah untuk jeblok terhadap dolar itu masih manageable. Nah, opsi hedging itu bisa terjadi gitu ya. Tapi misalnya, saya mau minjem proyek ini pakai Bitcoin deh gitu kan. Itu mau di hedge juga nggak ada yang berani gitu karena nggak jelas fundamentalnya gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira itu masuk ceritanya udah agak. Ya, makasih Pak, makasih. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kita lanjut. Kita masuk masih dalam penyaluran dana, tapi yang berikutnya adalah dengan prinsip sewa ya, atau ijarah. Nah, transaksi ijarah ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Ya. Jadi pada dasarnya ijarah itu hampir sama dengan jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya ya. Nah, biasanya kalau ijarah ini memang kita lihat aplikasinya itu ada di leasing ya, di mana si nasabah ini menyewa barang atau kendaraan gitu ya. Nah, dia menyewa tapi ownership masih ada di istilahnya si pemilik barang, atau bisa aja bank atau leasing company. Ownership-nya masih di situ. Nah, tapi kalau ada lagi IMBT, ijarah muntahiyah bin tamlik, itu ada opsi gitu ya. Misalnya setelah berakhirnya masa penyewaan, nah dia ada opsi di mana kepemilikannya itu diberikan kepada si pemakai gitu ya. Karena ya kayak sebetulnya di aplikasinya itu ya leasing lah ya, tapi kalau dalam syariah itu dipakai IMBT. Nah, utamanya harga sewa dan harga jual nanti ya, kalau udah itu harus udah disepakatin terlebih dahulu di awal perjanjian, sehingga masing-masing pihak jelas apakah setelah dalam 3 tahun ya nanti ini jadi miliknya si pemakai karena dia udah membayar istilahnya sewanya selama 3 tahun gitu kan. Nah, ini tentunya ini diperhitungkan juga oleh bank, hampir sama kayak murabahah gitu ya, di mana harga cicilan itu dalam hal ini diganti dengan harga sewa gitu ya, untuk periode waktu tertentu ya, mau 3 tahun, 5 tahun ya, itu
tergantung ininya ya, kesepakatannya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Ada yang utamanya dalam prinsip bagi hasil ini ada dua ya. Yang pertama adalah bagi hasil yang berdasarkan pembiayaan musyarakah. Nah, produk pembiayaan musyarakah ini adalah dengan prinsipnya adalah bagi hasil ya. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan dari para pihak ya, ada dua pihak atau bisa juga lebih untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama-sama ya, aset yang dimiliki bersama-sama. Jadi semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih ya, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama ini bisa berupa dana, ya penyertaan modal gitu ya, dana atau barang perdagangan atau trading asset, kemudian bisa juga kewirausahaan atau entrepreneurship-nya, skill ya dari salah satu pihak ya, kemudian juga kepemilikan atau properti yang dimiliki, kemudian juga kepemilikan dari alat gitu ya, bisa juga intangible seperti merek atau hak paten gitu ya, atau juga misalnya reputasi ya, reputasi itu sangat dibutuhkan untuk kita itu bisa mendapatkan istilah kredit, makanya disebutkan reputasi ini credit worthiness. Nah, ini harus bisa dinilai juga dengan uang karena akan ada juga penyertaan modal juga berbentuk uang dari pihak yang lain, sehingga kedua, saya misalnya kita bisa pokoknya dua pihak atau lebih ya, ini masing-masing penyertaannya bisa dikuantisir gitu ya, berapa nilainya untuk nanti akan menentukan pembagian syirkahnya. Jadi dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau bisa juga unlimited waktunya ya, itu membuat produk dari musyarakah ini jadi fleksibel ya, sangat fleksibel. Nah, bagaimana ketentuan umum pembiayaan musyarakah? Ya, ketentuan umumnya pertama, semua modal itu disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah. Ya, ini dikelola juga bisa juga bersama-sama dengan musyawarah. Lalu setiap pemilik modal itu berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh si pelaksana modalnya, pelaksana proyeknya. Nah, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah ini dan tidak boleh, ada nggak bolehnya ya, ada pertama misalnya menggabungkan dana proyek dengan harta pribadinya, nah itu jadi kacau, itu nggak boleh. Atau si pengelola ini meminjamkan dana proyek itu kepada pihak lain, itu nggak boleh. Terus si pemilik modal ini dianggap mengakhiri kerjasama apabila yaitu misalnya dia withdraw dari persyarikatan, misalnya dia mengundurkan diri, lalu ya misalnya meninggal dunia atau dia terkena kasus hukum gitu ya, sehingga ya dia secara sudah cacat hukum sehingga dari sisi perbankan dia tidak bisa lagi untuk dipertahankan sebagai salah satu pemodal gitu ya.
biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus benar-benar diketahui bersama. Jangan sampai ada satu pihak yang tidak jelas, gitu. Ini akan jadi dispute jadinya. Nah, bagaimana dengan keuntungan? Ya, keuntungan itu dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan. Sedangkan kerugiannya, kalau udah rugi ya ditanggung juga sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Jangan sampai nanti, oh ya ini maunya untung aja nih, bagi untung, bagi rugi nggak bisa ya gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi dalam musyarakah, kalau untung ya dibagi, begitu rugi ya tanggung juga sama-sama gitu ya, sesuai dengan porsinya. Porsinya itu dengan kontribusi modalnya ya. Nah, proyek yang akan dijalankan ya tentu harus jelas disebutkan dalam akad. Nah, setelah proyek itu selesai, ya nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang udah disepakati untuk bank ya. Gitu. Nah, pembiayaan berikutnya bagi hasilnya adalah mudharabah, di mana secara spesifik ini memang ya banyak juga terdapat di perbankan syariah ya. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama di antara dua pihak atau ya tapi utamanya dua pihak ya, di mana si pemilik modal itu menyediakan 100% ya, 100% dananya untuk dikelola oleh mudarib gitu ya. Ya, jadi tentunya ini ada juga syirkahnya, ada perjanjian pembagian keuntungan. Misalnya biasanya kan kalau si mudaribnya itu menyertakan keahliannya, network, skill gitu ya, sementara pihak bank ya dia 100% menyalurkan dananya kepada proyek ini. Jadi bentuk ini menegaskan kalau kerjasama dalam panduan ini kontribusi 100% modal kas itu dari sahibul mall atau bank, dan sisanya itu adalah keahlian dari mudarib. Nah, transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil dari si sahibul mall itu di dalam manajemen proyek ya. Nah, tapi sebagai orang kepercayaan dan tentunya si mudarib ini harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab ya dalam mengelolanya, karena dia juga bertanggung jawab terhadap kerugian kalau misalnya akibat kelalaian. Nah, mudarib ini sebagai wakil dari sahibul mall diharapkan untuk bisa mengelola modal dengan cara tertentu supaya bisa mendapatkan laba untuk mendapatkan profit ya, laba secara optimal. Nah, perbedaan utama ya dari musyarakah dan mudharabah ini tentunya terletak pada besarnya kontribusi ya, atau penyertaan modal untuk proyek itu, di mana kalau mudharabah ini hanya dari satu pihak aja, si sahibul mall, dan si mudaribnya ini lebih menyertakan skill atau ya entrepreneurship-nya gitu ya. Kalau musyarakah umumnya masing-masing itu menyertakan modalnya, apakah 60-40 atau 70-30 ya, itu tergantung, tapi semua pihak menyertakan modalnya. Nah, musyarakah dan mudharabah dalam literatur fikih itu juga berbentuk perjanjian yang kepercayaannya, uqud al-amanah, yang tentunya menuntut tingkat kejujuran yang tinggi ya, dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ya tentunya harus menjaga ya, saling menjaga kejujuran ini untuk apa ya? Untuk kepentingan bersama, dan setiap usaha dari masing-masing pihak itu adalah
untuk menghindari adanya kecurangan dan ketidakadilan, karena ini bisa akan merusak ya. Nah, ketentuan umum dari skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Gimana? Pak, bisa kita break dulu Pak, sholat maghrib. Oh iya, boleh. Udah jam. Oke, kita break masuk dulu ya. ya. Kita break mungkin 10 menitan lah. Ya, bisa Pak. Ya, kita lanjutkan. Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Pak. Tadi kita sampai pembicaraan mengenai bagaimana musyarakah dan mudharabah itu menuntut tingkat kejujuran ya, karena ini kalau misalnya satu, terutama si mudharibnya juga melakukan kecurangan, ya si sahibul maunya itu juga karena dia tidak dalam manajemen ya, terutama di mudharabah ya, ini akan bisa ya mengakibatkan kerugian gitu ya. Adanya kecurangan itu selalu bisa terjadi. Nah, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah itu harus diserahkan tunai kalau dalam skema mudharabah ini, ya, dan dapat berupa uang atau barang yang nilainya ada diekuivalenkan dalam nilai tunai gitu ya. Nah, kemudian apabila modal itu diserahkan secara bertahap, itu juga harus jelas tahapannya dan harus disepakati bersama. Kemudian hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah ini antara ada dua utamanya. Yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing. Yang kedua itu dari profit sharing. Nah, dalam pelaksanaannya, akad mudharabah di dalam perbankan itu hampir seluruhnya itu berdasarkan revenue sharing. Kalau misalnya di mudharabahnya, kenapa? Ya ini karena kemaslahatan ya, jadi kalau profit sharing itu kan lebih sulit dikendalikan, dikontrolnya ya, karena bisa aja karena satu dan lain hal atau pendapatan ya biaya-biaya itu meningkat karena sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu, jadi tahu-tahu profitnya nggak ada begitu ya, kan jadi lebih kepada perhitungannya itu dari revenue sharing ya, dari pendapatannya. Hasil usaha itu dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad ya, pada periode yang disepakati, bisa setiap bulan atau bisa 3 bulan itu dibagi. Nah, dalam hal ini bank selaku pemilik modal itu menanggung seluruh kerugian gitu ya kalau dalam mudharabah ini, kecuali kalau memang ada kecurangan atau kelalaian atau ada penyimpangan gitu ya. Nah, ini memang tetap si nasabah atau si mudharibnya bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, kemudian skema yang berikutnya adalah si bank juga berhak melakukan pengawasan ya terhadap pekerjaan, namun tidak bisa terlibat langsung dalam operasional atau dalam urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jadi kalau nasabahnya itu cedera janji, misalnya intentionally ya, karena sengaja, dia harusnya ada ada pembagian revenue yang tahunya tidak dilakukan gitu ya, atau menunda-nunda. Nah, itu bisa dikenakan sanksi administrasi ya dari banknya gitu ya, ada di dalam perjanjiannya itu, dalam akadnya.
memang tidak dalam bentuk bunga gitu, tapi ada sanksi administrasinya ya, untuk membuat istilahnya untuk sebagai deterrent ya, deterrent dari bank supaya dia bisa agak sedikit terlindungi lah kalau nggak ada sanksi sama sekali ya orang sih bisa aja dari mudaribnya nahan-nahan aja kan, tarsok aja bayarnya. Kemudian tadi musyarakah itu ya, kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan mudharabah di mana mudharabah ini bentuknya kerjasama antar dua pihak, tapi 100% ininya modalnya dari bank ya, dari sahibul mal, dan keahlian dari kontribusi yang dari si mudarib adalah keahliannya. Bisa juga akses market, kemudian networking, segala macam lah. Nah, transaksi ini, ini udah ini tadi udah kita bahas ya. Kemudian sebentar, 11. Oke, kita masuk kepada manajemen risiko pada perbankan syariah. Jadi kehadiran perbankan syariah di Indonesia itu diawali tahun 92 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Jadi Bank Muamalat ini sudah menjadi tonggak penting ya dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Jadi dari 92 dan telah melewati krismon di tahun 97-98 ya, Bank Muamalat Indonesia itu mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang udah hancur-hancuran yang parah kemarin, sehingga bank konvensional itu banyak yang udah bangkrut ya, sehingga harus masuk di program rekapitalisasi yang sampai di BPPN ya, banyak yang harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah itu bukan hanya konsep yang mampu berdiri di dalam level konseptual aja, tapi juga secara praktek emang bisa dilaksanakan. Nah, prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah itu merupakan bagian dari ajaran Islam, khususnya di bidang ekonomi dan muamalah. Jadi perbankan syariah itu secara fungsi itu sebetulnya sama ya dengan bank konvensional, tapi ya sama-sama sebagai intermediasi atau perantara dari pihak yang kelebihan dana dan disalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Nah, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan, tentunya lembaga perbankan syariah ini juga tidak bisa terlepas dari yang namanya risiko kegiatan usaha. Jadi risiko ini bisa dari sifat internal ataupun eksternal. Nah, pemahaman risiko perbankan ini penting untuk dipelajari dan dikuasain oleh ya bisa tidak hanya praktisi perbankan syariah ya. Kalau praktisi perbankan syariah tentunya ini perlu untuk keberlangsungan operasional bisnis yang dijalankan, tapi ini juga bisa kita pahamin di prinsip-prinsip manajemen risiko nanti di bisnis yang lain-lain yang kita lakukan. Nah, masa depan perbankan syariah ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan ya, seperti kita lihat adanya globalization, kemudian berkembangnya IT ya, kemudian kondisi ini juga berpotensi untuk meningkatkan risiko ya di perbankan Islam, di mana seluruh risiko-risiko ini harus bisa dikelola. Jadi
ibarat satu koin, imbal hasil ya, return dan risiko ini selalu melekat gitu pada suatu bisnis. Karenanya penerapan manajemen risiko yang baik, yang andal itu sama pentingnya dengan penetapan berbagai strategi bisnis untuk kita berusaha mengoptimalkan imbal hasil atau return ya dari usaha tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko adalah bisa kita definisikan sebagai suatu potensi terjadinya event atau peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian. Ya, risiko adalah satu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian kalau tidak diantisipasi dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Nah, risiko dalam perbankan itu merupakan suatu kejadian potensial yang bisa diperkirakan, can be anticipated ya, maupun yang tidak bisa diperkirakan. Ini yang memiliki dampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Nah, manajemen risiko diartikan sebagai satu prosedur metodologi yang digunakan untuk pertama mengidentify, kedua kemudian dari kita bisa mengidentify lalu mengukur, kemudian kita setelah mengukur kita bisa memantau, dan yang terakhir adalah mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Jadi itu yang dimaksud dengan manajemen risiko. Nah, dalam pengelolaan risiko di perbankan, di mana bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tadi yang intermediasi antara orang yang surplus sama yang defisit keuangan. Hal ini tentu menjadikan bank tuh menghadapi risiko dalam kegiatan operasional yang dilakukan. Jadi kayak kita tahu bank tuh menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan yang umumnya produk-produk simpanan ini dalam bentuk jangka pendek ya, misalnya kayak deposito itu umumnya orang-orang umumnya ya 3 bulan, 6 bulan, mungkin sampai setahun, walaupun ada biasanya di rollover ya. Nah, tapi bank itu menyalurkan pembiayaan itu dalam bentuk yang lebih panjang gitu ya. Umumnya di atas 3 tahun ya pembiayaan itu ya, 3 tahun, 5 tahun. Nah, karenanya ini akan menimbulkan periodical mismatch ya, ketidakcocokan jangka waktu yang bisa menimbulkan risiko pada operasional perbankan. Nah, jadi kita tahu, wah sekuat apapun banknya kalau di rush gitu ya, di mana sebagian besar nasabahnya itu narik uangnya ya, dia kolaps juga ya. Karena kenapa? DPK itu dananya masuk ke dalam pool of funds yang kemudian disalurkan dalam pembiayaan. Nah, walaupun nanti FDR-nya itu misalnya di kisaran 80-85%, tapi kalau misalnya semuanya juga rush, ya habis juga bank itu. Jadi kasus yang fenomenal ada contohnya dulu ini adalah jatuhnya Barings Bank ya di waktu itu di Europe, yang mana Barings Bank ini udah 233 tahun. Nah, dia lalai mengelola risiko operasional. Jadi jatuhnya Barings Bank ini terjadi karena fraud yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang dianggap karyawannya pintar, genius, sehingga dikasih wewenang yang berlebihan ya untuk melakukan transaksi, sehingga akhirnya dia bisa memanipulasi transaksi dan akibatnya huge losses ya di Barings Bank. Ini kalau nggak salah dia kan ada sebetulnya ada option ya dia dari si
si tradernya ini melakukan satu trading option yang sangat, ya kalau lagi untung ya untung ya, tapi dia dipercaya itu karena dia banyak buat untung, tapi sekalinya rugi hancur. Jadi akibatnya ya Barings Bank ini dibuang, dijual dalam waktu 3 tahun dengan harga cuman 1 pound ya per lembar itu ke ING Bank ya, di Belanda. Jadi secara historis penerapan manajemen risiko di bank ini di Indonesia ya, ini baru menerapkan aturan perhitungan CAR, Capital Adequacy Ratio, itu tahun 92. Nah, kebetulan Muamalat juga lahirnya di tahun 92. Jadi apabila dilihat dari usia sistem perbankan syariah, ya tentu akan susah ya bagi bank syariah untuk mengikuti konsep yang mana bank konvensional udah berpuluhan tahun ya, udah lebih established ya dalam manajemen resikonya. Nah, ini juga pengembangan sistem dan teknik manajemen risiko ini juga perlu dibangun, karena pada tahun 92 bank syariah juga baru 1 berdiri, sementara bank konvensional udah lama mengembangkan teknik manajemen risikonya. Nah, tapi kemudian ada dalam perjalanan itu ada Islamic Financial Services Board (IFSB) sebagai lembaga internasional yang bertujuan untuk merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Ya, jadi di mana IFSB ini merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Lalu di tahun 2005 baru exposure draft yang pertama dipublish ya. Nah, di mana di dalam executive summary draft ini dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah itu mengacu kepada Basel II Accord ya. Nah, Basel II Accord juga ini diterapkan dalam perbankan konvensional. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Nah, dalam pengelolaan risikonya, praktik manajemen risiko itu menjadi perhatian besar dalam pengelolaan di perbankan syariah ya. Ini terutama karena adanya krismon yang buat banyak bank itu bangkrut di tahun 97-98. Jadi pada saat itu banyak bank yang kesulitan likuiditas karena ya tidak berhati-hati dalam melaksanakan operasional perbankan. Jadi hal ini memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan, baik di industri perbankan maupun di lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi dalam risiko itu kita juga tahu dibagi dari penyebab terjadinya ya. Yang pertama risiko bisnis ya di sini. Risiko bisnis itu muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, misalnya seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kemudian kurang informasi saat pengambilan keputusan, atau ya tidak optimal dalam pengelolaan aset. Ini akan mengacu kepada misalnya kayak disampaikan kesalahan dalam penyusunan perencanaan bisnis ini menjadi strategic risk, kemudian kurang informasi saat pengambilan keputusan juga masuk strategic risk, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank bisa juga karena operational risk, sehingga akhirnya NPL-nya atau NPF-nya yang tinggi di bank tersebut. Nah, kemudian juga risiko non-bisnis ya, karena faktor-faktor ini nggak berkaitan dengan operasional bank, tapi dampaknya berpengaruh pada bisnis bank. Misalnya kayak
ya natural disasters lah, kebakaran, banjir, gempa bumi, riot gitu ya. Dan yang kayak kemarin contohnya ya adanya pandemi COVID ini buat kacau juga nih semuanya. Bukan dari apa dia nggak ada kaitannya dengan bisnis bank, tapi ya dampaknya ke bank sangat signifikan. Kemudian risiko juga dapat dibedakan besar karena dampaknya itu. Kalau misalnya yang pertama, kalau dampaknya itu hanya bisa di-contain ya oleh proyek atau bank tertentu, nggak menyebar pada proyek atau bank lainnya atau institusi lainnya, ini disebut dengan risiko unit ya, atau risiko non sistematis. Nah, untuk meminimasi risiko ini dilakukan suatu dalam portfolio itu perlunya ada diversifikasi risiko ya. Nah, risiko ini dikenal dengan istilah idiosyncratic risk. Lalu ada lagi dampaknya yang menyebabkan efek domino ya, yang bisa menyebar ke seluruh institusi lain, bahkan industri, bahkan juga ke negara lain. Ini disebut sebagai akibat adanya faktor risiko bersama di market ya. Karena misalnya saling berhubungan antar unit, misalnya di antara perbankan atau industri yang kolaps tadi, dampaknya ke industri-industri lainnya itu cukup signifikan gitu ya, saling terkait. Nah, ini akhirnya akan disebut sebagai sistemik ya, dampak sistemiknya dari satu bank kalau misalnya itu dia kolaps, itu akan berdampak kepada yang lain ya, mengganggu satu sistem ekonomi negara itu ya. Nah, beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mengembangkan dan menerapkan satu model ini, kita lihat ada nah, kita lihat ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi ya, bukan dipatuhi, tapi kita harus identify dalam menerapkan satu model di manajemen risiko ya. Yang pertama yang penting adalah transparansi. Transparansi ini dia mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada di dalam satu aktivitas banking transaction ini juga bisa diuraikan secara terbuka ya. Tentunya ya bukan terbukanya bukan ke setiap orang yang everybody yang siapa aja, tapi harus dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti komite misalnya ya, dalam komite risiko di bank tersebut yang harus bisa dilihat apakah ada risiko-risiko tersembunyi gitu yang potentially become masalah besar kalau tidak dapat dikelola dengan baik gitu ya. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah pengukuran yang akurat, di mana prinsip ini mewakili sisi sains ya, dari konsep manajemen risiko, di mana ini juga secara perhitungan kemudian menganalisa juga apakah berapa besar risiko dari misalnya risiko operasional dari kekurangan satu misalnya IT gitu ya. Ini bisa berdampak kepada risiko yang bisa dihitung secara bisa dikuantisir gitu ya, potensi dampaknya. Jadi alat perhitungan ini juga akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat, terutama dari akuisisi salah satu pembiayaan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah informasi berkualitas dan tepat waktu, di mana prinsip ini akan turut menentukan accuracy dari pengukuran dan kualitas keputusan yang akan diambil. Nah, kalau misalnya informasinya
tidak berkualitas, sudah gitu tidak tepat waktu, ya udah habis aja dia. Gimana dasar pengambilan keputusannya karena informasinya kualitasnya seperti ini. Jadi istilahnya kualitas informasi ini misalnya contoh dari industri ya, misalnya satu industri, kemudian industri ini juga dia menyampaikan adanya informasi mengenai nasabah tertentu gitu ya, yang secara akurat disampaikan kalau dia itu memiliki potensi kesulitan internal gitu ya, yang kalau misalnya diambil ini ya kayak time bomb aja, ini bisa begitu dia udah terima kredit nyangkut istilahnya gitu ya, langsung macet. Nah, jadi informasi ini harus juga bisa diterima tepat waktu sehingga keputusan untuk pemberian kredit bisa mengandalkan pada informasi tersebut gitu ya, go or no go-nya. Lalu diversifikasi, yang nomor 4, diversifikasi itu di mana sistem manajemen risiko yang baik itu menempatkan konsep diversifikasi sebagai satu proses yang penting untuk dicermatin, karena contohnya diversifikasi ini untuk menghindari adanya concentrated risk gitu ya, karena dia portfolionya di satu industri atau bisa aja satu kelompok usaha tertentu gitu ya, sehingga kalau misalnya ini default ya potensi ke bank tersebut kan besar gitu ya, karena portfolionya cukup besar gitu ya. Nah, itu jadi konsentrasi itu, risk concentration risk itu dapat muncul setiap saat diiringi dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Kadang-kadang nggak kerasa itu lah, tahu-tahu loh ini karena ada perubahan, ternyata beberapa perusahaan yang besar-besar ini berada di bawah satu kelompok tertentu gitu ya, karena diakuisisi sana sini gitu ya. Ini juga satu risiko. Kemudian independensi. Jadi dengan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang ini harus independen gitu ya, jangan tergantung atau terkait pada ya adanya dia ada vested interest atau adanya keterkaitan kinerja dengan pihak lainnya gitu ya, karena ini prinsip ini nggak hanya membahas tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko, tapi juga adanya visi perusahaan gitu ya, kualitas bagaimana interrelated antara kelompok kerja di dalam bank tersebut dengan supaya dalam pengambilan keputusan jangan adanya kepentingan misalnya dari divisi bisnis gitu ya, itu harus tidak bisa dia mempengaruhi si manajemen risiko ya dalam mengambil keputusannya, karena ada juga contoh di mana si manajemen risiko itu ada pressure ya dari divisi bisnis atau dari manajemen atas untuk menggolkan satu pembiayaan tertentu atau portfolio tertentu. Nah ini ya kejadiannya udah sering terjadi, akhirnya rusak gitu ya pembiayaannya, nyangkut gitu ya, karena si manajemen risikonya under pressure gitu dari manajemen yang atasnya gitu. Nah kemudian pola keputusan dan disiplin ini, di mana porsi sains ya dalam konsep manajemen risiko ini udah banyak memberikan kontribusi dalam melakukan pengukuran risiko ya, tapi kualitas keputusan juga tetap bergantung pada cara manajemen dalam menggunakan cara perhitungannya gitu ya. Dia mau pakai metode penghitungannya mana, karena kayak harus disiplin untuk mencari satu pola keputusan yang didasari oleh kayak tadi teknik
manajemen teknik pengambilan keputusan yang didasari atas misalnya perhitungan dari creditworthiness ya, kemudian dari RAC-nya, risk acceptance kriterianya itu juga harus disiplin, jangan sampai kocar-kacir karena kadang-kadang juga seperti bingung untuk pakai, kita menerapin cara ngitungnya yang mana gitu ya. Nah itu harus tidak boleh selalu seperti, karena itu selalu berubah-ubah. RAC itu tergantung juga dengan fundamental dari bank tersebut ya. Kalau misalnya arah banknya berubah ya tentu RAC-nya berubah. Misalnya satu bank yang tadinya fokusnya ke arah wholesale atau corporate, kemudian dia berganti kepada retail. Nah itu kredit acquisition-nya tentu perhitungan juga sangat berbeda gitu ya. Yang terakhir adalah kebijakan. Jadi prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko itu harus dirumuskan dalam satu kebijakan yang solid ya. Ada manualnya, prosedurnya juga jelas. Sehingga tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, tidak hanya untuk internal, tapi juga kepada pihak eksternal seperti regulator dan juga analis ya. Sebagai contoh ya, kebijakan risiko ini juga harus comply juga dengan apa yang ada di dalam policy yang disepakati oleh OJK gitu ya, karena bisa aja kita menetapkan satu profil risiko, misalnya di profil risiko 1 gitu ya contohnya. Ternyata OJK bilang enggak, Bank Yu ini dari risiko operasionalnya tinggi, risiko kreditnya tinggi, dan masih ada risiko pasar gitu. Nah ini kita nggak bisa terima Yu taruh di 1 gitu ya. Kita akan taruh Yu paling ini di profil risiko 3. Dampaknya adalah penyediaan KPMM itu akan langsung meningkat ya. Tadinya kalau misalnya profil risiko 1 itu 8% dari ATMR. Kalau profil risiko 2 itu 9% dari ATMR. Begitu udah profil risiko itu nyampe ke 3 gitu ya, atau 4, itu penyediaan KPMM-nya itu berubah jadi antara 11-14%, sehingga ini dampaknya juga bisa tiba-tiba CAR bank itu jadi kurang gitu ya. Jadi ini dampaknya contohnya bagaimana strategi manajemen risiko itu harus benar-benar clear supaya jangan sampai manualnya itu juga berbeda dengan apa yang kita udah ada dalam aturan OJK gitu ya. Begitu. Jadi itu slide terakhir untuk kuliah kita malam ini, udah jam 7:04. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi saya terpaksa agak cepat. Silakan, ada yang mau bertanya. Baik. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, atau nanti kalau ada yang kurang jelas, masih teringat baru apa yang mau ditanya bisa disampaikan ke grup lah, nanti di WhatsApp grupnya. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akan selesaikan kuliah kita malam ini. Nanti sampai ketemu lagi. Je confirme. Je crois que c'était un aileron. Partie commence. Quelque chose? Non, rien. Apa itu? Oh, bukan hanya ya. Baik, kalau begitu, mudah-mudahan cukup jelas kuliah malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dokter.